الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jemaah Jumat rahimakumullah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada siapapun juga yang mengikuti jejak langkahnya hingga nanti ke yaumil qiyamah. Dalam kesempatan kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian. Marilah kita selalu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya sebesar-besar nikmat adalah nikmat Islam. Agama satu-satunya yang benar, yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang menghendaki agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Tidak ada seorang pun yang mendengar tentangku dari umat ini, baik itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka kita lihat miliaran manusia di muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan hidayah, belum berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk, menyembah berhala, menyembah matahari. Maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk menyembah Rabb semesta alam, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya hidayah adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah menahan hidayah tersebut dari siapapun yang Dia kehendaki. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah atas seseorang, maka Allah akan bukakan hatinya untuk mudah menerima Islam. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang Allah inginkan kesesatan atas seseorang, maka Allah akan sempitkan hatinya, akan sulit untuk menerima Islam. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada satupun orang yang mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun orang yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Hidayah didapatkan bukan karena kecerdasan,
Kalaulah kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka orang-orang Eropa, orang-orang Jepang tentunya lebih utama bagi mereka untuk mendapatkan hidayah. Tetapi banyak dari mereka yang memiliki IQ yang sangat tinggi, tetapi justru mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk, yang menyembah matahari, yang menyembah berhala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, maka tidak ada satupun orang yang mampu untuk menyesatkannya. Sebaliknya, ketika seseorang ditetapkan kesesatan atas dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun orang yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Walaupun pintu-pintu hidayah terbuka untuk dirinya. Kita lihat bagaimana orang-orang munafik yang membersamai Rasulullah SAW. Mereka paham tentang isi Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kesehariannya bersama Rasulullah SAW. Mereka melihat mukjizat dari Rasulullah SAW. Mereka sholat bersama Rasulullah SAW. Bahkan mereka terkadang ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang paling sering mendengar kajian-kajian, nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW. Akan tetapi hakikatnya mereka tidak beriman. Kita melihat orang-orang Yahudi, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka mengetahui kebenaran. Mereka mengetahui tentang kebenaran Islam sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui kebenaran tentang Islam sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Pengetahuan yang sangat jelas, ma'rifat yang sangat jelas, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa hasad, iri dan dengki kepada Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati ayahnya dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan seseorang itu untuk beriman, maka ayahnya pun, ayah dari Nabi Ibrahim pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya 950 tahun, akan tetapi istri dan anaknya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi Lut alaihissalam itu mendakwahi kaumnya, akan tetapi istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat juga Rasulullah SAW, makhluk yang mulia, yang menasehati kaumnya, yang menasehati orang-orang di sekitarnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh lemah lembut. Akan tetapi Abu Thalib pamannya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Abu Thalib adalah orang yang sangat membela Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW sangat mencintai beliau, sangat mencintai Abu Thalib, hingga ketika Abu Thalib itu wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sangat bersedih sampai berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Sesungguhnya aku akan memintakan ampun untukmu, hai pamanku, selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah ayat yang menegur Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jemaah Jumat rahimakumullah, maka dari sini kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala pemilik hidayah yang murni, yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ketika pintu-pintu hidayah itu dibuka untuk mereka, akan tetapi ketika Allah tidak mengizinkan pintu hidayah itu diraih oleh mereka, maka mereka pun tidak akan mendapatkan hidayah. Sebaliknya, ketika seseorang menginginkan hidayah,
walaupun dia berada di antara pintu-pintu kesesatan, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya hidayah. Kita lihat bagaimana istri Fir'aun berada di lingkungan yang sangat-sangat penuh dengan kesesatan. Suaminya Fir'aun adalah orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku sebagai Tuhan. Akan tetapi istri Fir'aun menginginkan hidayah atas dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala pun bukakan pintu hidayah tersebut sehingga ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Tatkala istri Fir'aun itu berkata, "Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga." Maka dari sini kita bisa belajar bahwasanya hidayah adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika perang Khandaq, "Wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Demi Allah, kalau bukanlah karena Allah, tentu kami tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Kami tidak akan pernah bisa untuk bersedekah, kami tidak akan pernah bisa untuk sholat. Maka hal ini juga kita katakan kepada diri kita masing-masing. Kita yakini oleh diri kita masing-masing, demi Allah, hari ini, detik ini, kalau bukanlah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nikmat hidayah adalah nikmat yang mestinya kita ingat terus-menerus, supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali ayat-ayat yang Allah gambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hidayah kepada hamba-hambanya. Bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, "Wa wajadaka dhallan fahada." Maka Allah mendapatimu dalam keadaan tersesat, kemudian Allah memberimu petunjuk. Allah SWT juga berfirman, "Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an yang sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Qur'an, yang sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu iman. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang kami beri petunjuk bagi siapapun yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami dengan Al-Quran itu. Rasulullah SAW saja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah lah yang menganugerahkan kepada kalian sehingga kalian mendapatkan hidayah. Oleh karena itu kita harus bersyukur karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka dari itu ada doa yang disyariatkan oleh Islam agar kita selalu berdoa dengan doa ini, yaitu doa ihdinas siratal mustaqim. Doa yang sangat agung yang wajib kita baca minimal 17 kali dalam seharinya, yaitu ketika sholat 5 waktu. Akan tetapi kadang kita lalai ketika membaca doa ini, kita kurang merenungi makna dari ayat ini. Padahal doa ini doa yang memiliki makna yang sangat luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Yaitu maknanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika saat ini aku terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka berikanlah aku jalan untuk bisa bertaubat kepadamu. Ya Allah, jika aku sudah berada di jalan yang lurus, maka istiqomahkanlah aku di atasnya. Ya Allah, jika aku sudah berada di jalan yang lurus, maka bukakanlah untukku pintu-pintu kebaikan yang lain. Jemaah-jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita tentang bahayanya akhir zaman, di mana fitnah tersebar di seluruh muka bumi ini. Fitnah syahwat, fitnah syubuhat, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'al laili mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal kebajikan sebelum datang masa fitan, masa fitnah-fitnah. Kaqita'al laili mudlim, yang di zaman itu bagaikan potongan malam-malam yang sangat gelap. Saking gelapnya orang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, sampai-sampai seseorang itu beriman di waktu pagi dan kafir di waktu sore. Wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan beriman di waktu sore, akan tetapi dia kembali melakukan kekafiran di waktu paginya. Dan itu sudah terjadi di zaman kita. Itu sudah terjadi sekarang. Kita melihat banyak orang-orang yang kemudian membuka internet, membaca perkataan orang-orang ateis, membaca perkataan orang-orang syirik, kemudian timbullah keraguan di dalam hatinya. Kemudian timbullah perkataan bahwasannya semua agama itu sama. Orang yang menyembah Allah dengan orang yang menyembah berhala itu sama. Orang yang menyembah Allah dengan orang yang menyembah matahari itu sama. Ia tidak sadar, paginya dia beriman, sorenya dia kafir. Ia tidak sadar, sorenya dia beriman, paginya ia kafir. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menjaga kita, selalu mengistiqomahkan kita di dalam ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT, hingga kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita termasuk orang-orang yang kelak masuk surga dengan mengucapkan wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah atas nikmat hidayah ini. Kalaulah bukan karena Allah, tentunya kami tidak akan masuk ke dalam surga ini, dan dengan hidayah itulah kami bisa memasuki surga ini. Mari kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diistiqomahkan di atas hidayah ini, dan kita selalu bersyukur atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.